Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita kali ini FOMO versus Ridho Allah. Nah Ustazah, gimana kalau kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Ibu-Ibu, karena sepertinya pertanyaannya menumpuk. Ini boleh yang mau bertanya siapa? Ya silahkan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zaleha dari Sri Kandi Sikrandi SSR, Silaturahmi Sahabat Rafflesia. Yang ingin saya tanyakan begini Ustazah, saya mempunyai seorang teman yang mempunyai sifat FOMO ini, maksudnya dia tidak mau ketinggalan zaman dengan cara kalau wanita ini kan pasti beli baju itu kan mengikuti tren kan Ustazah. Jadi udah kita sebagai teman menasehatinya kan supaya jangan terlalu boros gitu kan untuk baju. Pokoknya apapun yang itu pasti dia beli. Jadi kita sebagai teman udah memberikan nasihat semaksimal mungkin. Yang ingin saya tanyakan ke Ustazah, ada nggak kira-kira lagi apa nasihat atau doa yang harus kita berikan untuk teman kita ini? Demikian Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti sudah bertanya. Boleh Ustazah gimana nih Ustazah, mungkin ada teman yang kalau perempuan ini ya Bu ya, kalau ada yang cantik dikit beli gitu ya, ngikut. Kadang-kadang ada yang nggak sesuai syariat juga, terus juga udah beli, terus yang kemarin baru beli nggak kepake gitu, udah dinasehati teman masih aja gitu. Mungkin sebagai teman yang baik gitu mau nasehati seperti apa, terus adakah doanya Ustazah? Seperti itu ya, jadi perempuan ya Mbak Julia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sifat boros jadinya ya, boros ya. Jadi makanya FOMO ini banyak sekali efek akibat yang buruk terjadi. Tadi bisa jadi iri hati, jadinya kalau yang seperti ini akhirnya jadi boros kan, jadi melakukan hal yang sia-sia yang seharusnya tidak perlu dibeli, jadi tidak ada orientasi yang mana yang harus yang utama seperti itu Mbak Julia ya. Jadi sebagai teman ya, sebagai teman kita baiknya menasihatinya dengan cara yang baik gitu, dengan cara dengan sikap ataupun dengan tutur kata yang baik, yang sopan, yang tidak menyinggung gitu. Lagi-lagi ketika kita menasihati orang gitu, menasihati seorang itu dikatakan Imam Syafi'i ya, ketika seorang menasihati orang lain itu dengan niat yang baik, pasti dia akan menjaga tutur katanya. Jadi seorang yang menasihati dengan baik itu pasti akan menjaga wibawa orang yang dinasihati. Dan ketika dia menasihati, Imam Syafi'i bilang, itu dia nggak akan mungkin menasihati orang tersebut di depan umum gitu. Pasti dia menasihatinya empat mata dengan orang tersebut gitu. Itu cara menasihati ya dalam di dalam Islam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kita harus menasihati orang tersebut dengan cara yang baik gitu, yang kita bisa masuk kepadanya dengan bahasa kita yang santun, sopan, sehingga dia tidak tersinggung gitu. Jadi ini penting sekali bagaimana kita punya adab ya. Makanya Islam ini mengatur hal-hal yang kecil dari semua tingkah kita. Cara kita berbicara, cara berbicara kepada orang lain itu diatur dalam Islam, ada adabnya. Apalagi menasehati. Nasihat ini berat ya, maksudnya ini kita berkaitan dengan manusia seperti itu. Kita betul-betul menjaga sikap kita, menjaga cara bicara kita seperti itu. Ini perlu diperhatikan dan mungkin dan misalnya setelah kita menasihati terus orangnya mungkin belum ada reaksi, belum ada istilahnya perubahan gitu, bisa kita doakan dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya dalam Islam kita nggak bisa pakai bahasa Arabnya, kita pakai cukup dengan bahasa Indonesia gitu. Kita mendoakan orang tersebut agar orang tersebut bisa dimudahkan, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi sebagai teman itu adalah pancaran diri kita gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, insya Allah kita akan menjadi baik gitu. Tapi kalau teman kita misalnya na'udzubillah tidak sesuai dengan tuntutan Islam, itu akan mempengaruhi kita gitu. Makanya penting sekali untuk kita mendoakan teman kita dengan tulus gitu. Jangan sampai ketika kita menasihatinya kita menyakiti perasaannya, itu penting dijaga. Kenapa? Karena berhubungan dengan manusia itu luar biasa luar biasa banyak aturannya.
Dan berhubungan dengan manusia ketika membuat orang tersebut tersinggung, itu lain lagi nanti ininya apa, ada lagi dosanya kan. Makanya tujuan kita tadi baik, tetapi karena kita salah penyampaiannya itu bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa dari hal yang kita sampaikan tadi seperti itu. Harus betul diperhatikan cara menyikapinya, cara berbicaranya seperti itu. Baik, apabila kita sudah berusaha yang terbaik gitu sebagai teman, serahkan semuanya ke Allah mungkin ya Ustazah ya. Serahkan pada Allah, tapi kita wajib berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah silahul mukmin kan. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Itu doa itu sangat ampuh. Banyaklah berdoa dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti dengan pelan-pelan itu akan merubah sifat-sifat seorang. Tapi lagi kita tidak bisa merubah seorang, tapi jika diri orang tersebut tidak mau ada perubahan, seperti harus dari diri orang tersebut gitu, dia mau berubah gitu, seperti itu Mbak Jo. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah. Kita lanjut lagi, buka pertanyaan. Ibu-ibu siapa yang mau nanya? Boleh, silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia dari Majelis Taklim An-Naba. Dari paparan yang sudah Ustazah tadi sampaikan mengenai FOMO yang sekarang ini sedang tren ya di masyarakat ya. Saya rasa memang sudah viral mungkin ya. Ya sudah mendunia lah ibaratnya ya. Segala sesuatu yang kira-kira menjadi tren atau itu baru, banyak sekali orang-orang ataupun masyarakat, baik itu dari mulai anak-anak sekarang juga sangat pintar sekali dalam bermedia sosial ya, kemudian dari remaja, orang tua, bahkan mungkin ya orang-orang tua gitu kan juga tidak mau ketinggalan dalam hal mengikuti tren ini gitu kemudian juga sudah Ustazah paparkan tadi bahwa untuk membatasi kita, melindungi kita dengan berbagai zikir, kemudian dengan lingkungan kita seperti rekan-rekan kita gitu kan. Jadi mungkin sesuatunya sudah terjawab ya, sebagian besar sudah terjawab. Jadi di sini mungkin saya bukan untuk menanyakan tentang orang lain, tapi mungkin saya akan sharing dengan diri saya sendiri. Mungkin saya termasuk orang yang juga FOMO gitu tidak memungkiri, karena FOMO itu bisa mewabah gitu, menular gitu kan. Jadi di sini saya merasakan bahwa FOMO yang saya alami, bahwa saya punya 2 anak ya kan. Jadi anak-anak saya sudah remaja dan energi mereka ya bagus gitu kan. Jadi saya merasa bahwa di usia saya yang seperti ini saya mungkin agak kewalahan mengikuti energi mereka gitu Jadi kefomoan saya di sini ketika saya sedang dalam perjalanan ataupun saya dalam melihat media sosial gitu, saya melihat orang-orang ini kok ini ya gitu, jalan, olahraga dan sebagainya gitu kan. Jadi pertama-tama mungkin saya merasa apa sih ini orang gitu kan. Pasti FOMO aja deh gitu Tetapi kemudian saya merasa bahwa FOMO ini juga bukan hanya menyangkut hal negatif saja, tetapi saya merasakan bahwa ini FOMO bisa menjadikan membangkitkan semangat kita, bahwa dengan FOMO kita ambil sesuatu yang positif. Ketika kita jalan, olahraga, itu niatkan lillahi ta'ala untuk kesehatan kita gitu kan. Kemudian juga saya merasakan bahwa dengan olahraga berjalan ini, ketika pagi-pagi sehabis sholat subuh gitu kan, kita keluar berjalan, menghirup udara, kita lebih bisa merenungi atau sambil bisa kayak Masya Allah, Allah begitu besar memberikan kenikmatan kepada kita dengan udara yang sejuk di pagi hari gitu kan. Kita juga melihat, ketika kita melihat ke atas, melihat langit yang luas, kita bisa banyak bersyukur bahwa kita dijadikan manusia pada zaman sekarang yang bisa banyak, mungkin kalau anak Gen Z seperti yang Bu bilang tadi, mereka taunya zaman sekarang nih ya seperti itu ya, ada yang viral dikit ngikut gitu. Tetapi kalau generasi
kami zaman dahulu. Ya, mungkin maksudnya Iya. untuk FOMO yang baik, ke arah yang Iya, baik betul. itu apakah boleh atau enggak kalau Nah, takut gitu ketinggalan maksudnya. ke arah yang baik gitu ya Bu ya? Gimana Baik. menyikapinya gitu Baik, maksud. baik. Terima Terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Bu Yulia atas pertanyaannya luar biasa sekali. Nanti akan dijawab usai jeda pariwara berikut ya, Ustazah dan juga Ibu-ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.